Oke, lanjut saja dengan eh, saya janji untuk membahas 3 macam kehendak Allah. Dan itu saya sudah kasih PR kepada teman-teman untuk membaca sendiri 3 macam kehendak Allah itu yang dirumuskan dalam 3 istilah, yaitu decretive will, perceptive will, dan permissive will. Ya, jadi saudara silakan yang belum baca ya nanti baca sendiri di mana itu ya, di YouTube atau di websitenya Monergism ya, Monergism. Itu karangan dari R.C. Sproul ya. R.C. Sproul judulnya ini, Discerning God's Will, The Three Wills of God. R.C. Sproul. Ini hanya sebagai referensi saja, saya tidak akan membahas pendapat-pendapat dari R.C. Sproul, saya tidak membahas. Ini hanya sebagai referensi. Ya, mau baca sendiri silahkan. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang kehendak Allah ini yang berkaitan dengan 3 hal ini ya. Tapi saya bukan persis seperti penjelasan R.C. Sproul. Saya akan menerjemahkan dengan bahasa saya sendiri. Dengan juga konsep teologi saya. Ya. Oke, yang pertama. Kehendak Allah itu yang pertama itu masuk dalam kategori Allah menetapkan. Ya, Allah menetapkan, merencanakan, menentukan. Ya, menetapkan, merencanakan, menentukan akan segala hal. Entah hal itu yang ditetapkan itu adalah mungkin kelahiran dari Pilatus misalnya. Ya, Allah menetapkan kelahiran Pilatus sehingga Pilatus hadir di tengah-tengah sejarah proses pengadilan terhadap Kristus. Nah, itu Pilatus tuh sudah ditetapkan Allah, itu kehadiran Pilatus. Lalu Allah merencanakan misalnya Musa, direncanakan Allah menjadi pemimpin bangsa Israel waktu Exodus, keluar dari tanah Mesir. Siapa pemimpinnya? Musa. Itu ditetapkan Allah. Jadi kehendak Allah dalam kategori ini adalah Allah menetapkan, Allah merencanakan, Allah menentukan. Dan dalam kategori ini, kalau Allah sudah menetapkan, merencanakan, menentukan, sudah pasti terjadi. Tidak pernah apa yang Allah tetapkan, tentukan, dan rencanakan yang tidak terjadi. Itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin apa yang Allah sudah tetapkan itu lalu tidak terjadi. Itu tidak mungkin. Karena presupposisinya harus jelas. Kenapa presupposisinya? Presupposisinya ya Allah kalau merencanakan atau menetapkan, ya tidak ada yang bisa menghalangi.
Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Nggak ada. Kenapa? Ya karena Allah Maha Kuasa. Tidak mungkin bisa gagal. Karena apa? Karena Allah itu sempurna. Sempurna, Maha Kuasa. Tidak mungkin salah. Ya kan? Jadi apa yang ditetapkan, apa yang direncanakan, ya pasti terjadi. Nah, ini kategori yang pertama. Saya tambahkan lagi faktor-faktor penting dalam kategori pertama ini, supaya lebih mantap dan jelas ya. Jadi tadi tidak ada rencananya yang gagal, tidak ada rencananya yang tidak terjadi. Dan tidak ada rencananya yang salah. Allah bisa salah nggak? Ya nggak bisa lah. Konyol kalau Anda punya kesimpulan bahwa Allah itu bisa salah. Itu namanya perisa posisi Anda itu nggak beres. Masa Anda berperisa posisi bahwa Allah itu bisa salah? Ya kan? Ya memang ada orang yang bilang, ya aku kan bisa semauku sendiri toh. Bikin perisa posisi. Allah itu bisa salah. Ya terserah. Kamu mau bikin perisa posisi ngawur seperti itu ya terserah. Ya itu menunjukkan bahwa kamu itu logikamu itu error. Kalau Allah itu bisa salah ya. Ya kamu mungkin tidak pernah mengenal Allah yang benar. Yang kamu kenal itu Allah yang salah. Allah yang Allah yang bukan Allah. Kalau sampai Allah bisa salah kan bukan Allah. Ya? Nah, itu simpel aja. Bagi saya sih apa ya? Membicarakan hal ini memang penting sekali dan tidak boleh salah, tapi jangan terlalu merasa wah berat sekali apanya, nggak usah terlalu berat, santai aja, kita kan juga obrolan santai. Jadi sekali lagi rencana Allah itu nggak pernah bisa salah. Wah, Allah sudah merencanakan A misalnya. Ternyata A nggak jadi. Yang terjadi B. Nah, itu enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Ya karena tadi sudah dijelaskan rencana Allah itu sempurna, nggak bisa salah. Kalau sampai Allah merencanakan A, lalu yang terjadi B, itu yang namanya rencana Allah nggak sempurna. Itu namanya Allah juga tidak maha tahu. Dan tidak maha kuasa untuk menggenapi rencananya. Allah tidak sanggup menggenapi rencananya. Nah, kalau Allah tidak sanggup menggenapi rencananya, buktinya A itu direncanakan A, lalu yang terjadi B, itu menunjukkan Allah tidak maha kuasa. Ya tidak maha kuasa, ya tidak maha tahu, ya tidak maha sempurna. Walah, sudah salah semua deh. Kalau Allah merencanakan A, lalu yang terjadi B. Lalu ada yang bilang gini, saking orang itu saking pinternya ngomongnya gini. Ya Allah merencanakan A, tapi Allah juga tahu kalau rencana A ini akan jadi B. Gimana? Anda tahu kan ini pendapat yang nyeleneh ini ya. Saya sebut sebagai pendapat nyeleneh. Allah itu tahu. Dia memang merencanakan A, tapi dia juga tahu bahwa rencana A ini akan jadi B. Jadi bukan Allah salah. Setelah dia merencanakan A, lalu A ini menjadi B. Sebetulnya kelihatannya tuh orang ini, wah pinter ya orang ini ya. Kok bisa punya pikiran, ya bukan Allah yang salah, tapi rencana Allah A ini lalu jadi B itu
Allah sudah tahu. Nah, sekarang kalau sudah tahu kan pertanyaannya lebih lanjut kan begini. Nah, kalau Allah sudah tahu, B ini berarti kan sama dengan kata lain loh ya. B itu kan seperti B itu kan dengan kata lain adalah juga merupakan rencana Allah. Karena Allah itu memang mau bikin A supaya terjadi B. Ya, paham ya? Allah merencanakan A supaya terjadi B. Jadi sebetulnya B itu rencana Allah enggak? Ya rencana Allah pasti. Kalau Allah tidak menginginkan B itu terjadi, ya enggak akan terjadi. Jadi dalam hal ini mau ngomong apapun lah, Allah itu tidak mungkin salah, Allah itu tidak mungkin gagal, Allah itu tidak mungkin kuasanya bisa dilawan dengan kuasa lain sehingga apa yang mau dicapai Allah ternyata tidak berhasil karena ada kuasa lain yang mengganggu rencana Allah ini. Itu tidak mungkin, tidak ada lah, tidak ada kuasa lain yang bisa mengalahkan kuasa Allah. Tidak ada rencananya yang bisa digagalkan oleh siapapun. Lalu ada pandangan nyeleneh lain yang mengatakan Allah membiarkan rencananya itu gagal. Ini kelihatannya orang-orang pinter ini, saking pinternya itu otaknya bulat sendiri ya toh. Dia bilang Allah merencanakan A, tapi Allah sendiri yang membiarkan rencana A itu digagalkan oleh orang lain, bukan karena Allah kalah, tapi Allah yang membiarkan. Nah, gitu loh. Ini penting ya, saudara, supaya tahu tanggapan-tanggapan seperti ini, supaya Anda itu bisa menanggapi dan bisa menjawab dengan tepat terhadap orang-orang nyeleneh ini. Ya, bahwa Allah itu membiarkan rencananya digagalkan, bukan karena Allah gagal, tapi Dia sendiri yang membiarkan rencananya digagalkan oleh kuasa lain. Jadi Allah kalau mau itu enggak gagal ya bisa, tapi Dia yang membiarkan itu gagal. Nah, coba renungkan ini pernyataan-pernyataan saya ini terhadap orang-orang nyeleneh yang menanggapi bahwa Allah itu tidak gagal, tapi Allah yang memang membiarkan rencananya digagalkan. Ya kan? Jadi Allah tidak gagal. Dia tetap berpegang pada Allah tidak gagal, tapi Allah yang membiarkan rencananya gagal. Nah, coba ini saya tanggapi langsung deh, daripada nanti ganjel terus ya kan. Jadi seperti tadi, Allah merencanakan A, tapi Allah sudah tahu kalau A ini bakal jadi B. Jadi Allah mengizinkan bahwa A itu akan jadi B, yang B itu katanya bukan rencana Allah, tapi Allah sudah tahu dan membiarkan A itu jadi B. Jadi bukan Allah tidak tahu, bukan Allah kebobolan, tapi Allah yang membiarkan A jadi B. Ya itu yang tadi saya bilang. Kalau sampai Allah membiarkan itu, ada petik ya, Allah sepertinya kok membiarkan gitu. A jadi B, Allah biarkan. Nah, saya mau tanya ulang, A jadi B itu berarti bukankah itu namanya juga kehendak Allah? A jadi B itu. Bukankah A jadi B itu juga berarti menjadi rencana Allah? Meskipun yang menjadikan B itu tidak Allah langsung, tapi jadinya B itu pun di dalam rancangan Allah untuk jadi B. Tidak ada, misalnya Allah mau merencanakan A,
tapi yang ternyata terjadi bukan A, tapi terjadi B. Atau A jadi B. Gitu kan. Nah, kalau B itu bukan rencana Allah dan Allah tidak menghendaki terjadinya B, ya kalau saya jadi Allah ya langsung tak cut gitu loh. Faktor-faktor yang bisa menentukan A jadi B dan saya tidak menghendaki B terjadi, langsung saya cut, jret, sehingga tidak mungkin terjadi B. Karena saya mau A, bukan saya mau B. Nah, itu yang logika lebih istilahnya konsisten, ya, presupposisi yang lebih konsisten terhadap Allah Maha Kuasa, Maha Sempurna, dan tidak mungkin bisa ada yang membelokkan rencananya. Itu nyeleneh-nyelenehnya pikiran manusia itu sendiri yang, oh Allah merencanakan B, tapi akhirnya Allah membiarkan yang B itu jadi, Allah merencanakan A, lalu Allah membiarkan yang A itu jadi B. Tapi itu B bukan rencana Allah, tapi Allah yang membiarkan sendiri A itu jadi B. Nggak akan. Tidak akan Allah merubah-rubah rencananya menjadi suatu rencana lain yang bukan rencana dia dan yang tidak jelas. A jadi B itu mau apa? Nggak jelas. Dan rencana Allah itu mestinya jelas. Kalau A habis A, untuk mau jadi apa selanjutnya. Ya. Lalu kata-kata tadi, Allah membiarkan rencananya gagal oleh kuasa lain. Allah membiarkan, Allah sanggup untuk tidak gagal, tapi dia membiarkan gagal. Ini juga kontradiksi dengan rencana Allah kalau memang Allah punya rencana A. Ya. Lalu ternyata rencana A ini menjadi gagal. Dan itu bukan rencananya Allah untuk dia gagal. Lalu dia membiarkan itu gagal. Allah itu seperti, yaitu tadi, kembali lagi, rencana yang tidak jelas. Kenapa dia membiarkan rencananya gagal? Aneh kan? Kalau Allah buat rencana itu mestinya setelah A terjadi A dan mengarah kepada Z misalnya. Sudah rencana dari A, Z ini prosesnya sudah, Allah sudah tahu prosesnya akan jadi apa. Tahu-tahu ada yang membelokkan yang di luar rencana Allah sama sekali. Lalu Allah membiarkan rencana dari A sampai Z itu menjadi tidak jadi, lalu terjadi A sampai P misalnya begitu. Itu namanya Allah amburadul itu namanya. Karena planningnya dirusak dan dia biarkan aja dirusak. Jadi seperti Allah itu tidak punya pendirian atau tidak punya keteguhan terhadap rencananya sendiri, sehingga kalau dirusak pun dia oke-oke aja. Silakan dirusak. Ya, dan dikatakan dirusak itu bukan rencana Allah. Oke. Ya, jadi ini saya sudah menanggapi semua statement-statement bahwa jadi yang benar itu adalah, ya, Allah punya rencana, rencananya pasti terjadi dan tidak akan bisa ada yang menyerongkan, membelokkan, menggagalkan, membatalkan, tidak ada yang bisa. Karena rencananya itu sudah sempurna, pasti, dan tidak bercatat. Kalau sampai dari A, lalu terjadi B yang di luar rencana Allah, berarti rencana Allah itu sudah bercacat, sudah gagal, sudah ada yang menyerongkan, tidak sesuai dengan yang direncanakan.
tidak sesuai dengan yang diperhitungkan. Seperti itu. Lalu berikutnya, tidak ada yang bisa terjadi di luar rencana Allah. Nah, statement ini juga amat sangat penting. Tidak ada yang bisa terjadi di luar rencana Allah. Jadi kalau Allah tidak merencanakan B, atau muncullah B di luar rencana Allah, itu impossible. Itu namanya, saya bolak-balik bilang, itu namanya Allah kebobolan. Kebobolan dong. B tidak pernah direncanakan Allah. Tiba-tiba dalam rencana Allah A itu nongollah B. Dan yang terjadi adalah bukan A, malah B yang terjadi. Allah kaget, loh kok ini ada yang terjadi di luar rencana saya. Waduh, berarti saya kebobolan. Waduh, berarti saya salah perhitungan. Wah, berarti ada sesuatu yang saya tidak tahu. Bakal bisa terjadi di luar pengetahuan saya. Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada yang bukan rencana Allah yang bisa terjadi. Alias tidak ada yang bisa terjadi di luar rencana Allah. Sudah jelas. Nggak usah nggak usah diputar-putar lagi. Nanti yang ini, yang itu, yang tadi ada dibiarkan, Allah membiarkan rencananya gagal atau diserongkan, Allah menyerahkan kekuasaannya kepada kuasa lain untuk kuasanya diputar-putar semau kuasa lain itu. Emangnya Allah itu rela dirinya diputar-putar gitu. Ya. Allah rela menjadi Allah yang gagal itu. Allah rela menjadi Allah yang rencananya amburadul gitu. Allah rela kalau ada yang terjadi di luar perhitungannya, di luar pengetahuannya, di luar kuasanya. Allah rela. Aneh ya. Allah jadi Allah kayak gitu itu. Itu error di otak manusia, bukan error di Allahnya ya. Oke. Baik. Itu yang pertama ya. Allah menetapkan, merencanakan, menentukan. Yang kedua adalah kehendak Allah dalam arti standar hukum Allah. Kehendaknya itu dinyatakan melalui standar hukum moral Allah. Hukum moral Allah. Sekali lagi, kehendaknya dinyatakan melalui standar hukum moral Allah. Nah, contoh standar hukum moral Allah ini adalah Allah menghendaki manusia hidup kudus. Hendaklah kamu hidup kudus, karena Allah kudus adanya. Maka pernyataan bahwa hendaklah kamu hidup kudus itu kehendak Allah yang merupakan standar moral Allah yang dinyatakan kepada manusia. Hendaklah kamu hidup kudus, karena Allah itu kudus adanya. Dalam hal ini, untuk standar moral ini, jelas sekali itu menunjukkan standar moral, ya, menunjukkan standar moral. Dan untuk manusia juga mengenal dengan standar moral itu, manusia mengenal akan keberadaan Allah atau eksistensi Allah. Jadi hukum-hukum Allah yang dinyatakan kepada manusia itu sama dengan sebetulnya Allah memperkenalkan
keberadaan atau eksistensi dirinya kepada manusia. Hendaklah kamu hidup kudus, karena Allah itu kudus. Nah, hendaklah kamu tahu dan kamu kenal bahwa Allahmu itu adalah Allah yang kudus. Itu tujuannya, supaya manusia itu makin mengenal atribut-atribut Allah. Jangan membuat patung, misalnya. Allah adalah Allah yang cemburu, misalnya. Nah, itu semua adalah statement-statement yang menunjukkan eksistensi Allah, keberadaan Allah. Jangan mencuri, jangan berdusta, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, nah ini. Nah, di dalam Allah menyatakan kehendaknya melalui standar hukum Allah ini, itu Allah juga tahu tidak ada manusia satupun yang mampu mentaati hukum Allah dengan sempurna. Tidak ada. Jadi ini boleh dikata suatu kebalikan ya. Dari yang pertama tadi, bahwa apa yang menjadi rencana Allah itu pasti terjadi. Kalau yang kedua ini, Allah menyatakan standar moral Allah, itu justru mau menunjukkan manusia tidak mungkin bisa mencapai standar Allah dengan kemampuannya sendiri. Nah, mungkin. Kalau yang pertama tadi menunjukkan Allah pasti rencananya terjadi dan tidak ada yang gagal. Kalau yang kedua ini menunjukkan manusia pasti gagal dalam memenuhi standar moral Allah. Memenuhi tuntutan standar moral Allah. Manusia pasti gagal. Tidak ada yang bisa. Saudara jangan salah paham. Saudara jangan pikir, wah, pendeta si itu ya hidupnya suci, bersih, tanpa noda dosa sedikit pun. Dia hamba Tuhan yang begitu sempurna di hadapan Allah, tanpa cacat celah, tanpa ada dosa. Itu hamba Tuhan yang benar-benar luar biasa di mata saya. Itu omong kosong, itu bohong, itu hoax, itu bullshit, itu penipuan. Ya, saya tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan siapapun termasuk pendeta besar yang namanya sebesar apapun tetap manusia biasa yang berdosa. Dan tidak ada manusia suci tanpa dosa, itu tidak ada. Omong kosong. Hanya satu, kecuali Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi semua manusia tanpa kecuali, maaf, saya harus bilang, termasuk Maria yang diagung-agungkan. Ya, atau mau ditambah, Henok. Wow, orang luar biasa sampai diangkat ke surga. Atau siapa lagi? Ya, sebut aja siapa orang yang tanpa dosa di mata Anda. Tidak ada. Kalau saya mengatakan ini, ya saya juga pastilah saya sadar siapa diri saya di hadapan Allah. Saya bukan orang sempurna, saya bukan orang tanpa dosa. Saya justru orang yang tidak layak di hadapan Allah. Oke? Jadi
siapa yang mampu memenuhi standar moral Allah yang sempurna itu? Tidak ada satupun yang sanggup. Lalu pasti nanti ada yang tanya, ya kalau gitu buat apa Tuhan kasih standar moral? Ya itu kita tidak membahas hari ini ya. Saya nanti itu bergeser, topik kita bergeser. Kita sekarang ini hanya mau bicara tentang tiga macam kehendak Allah. Tiga macam kehendak Allah. Jadi kehendak Allah yang tadi dinyatakan dengan rencananya yang pasti terjadi. Kadang rencananya ini sudah dinyatakan, kadang rencananya ini tidak dinyatakan. Tapi semua yang direncanakan pasti terjadi. Itu. Oke ya. Jadi yang kedua ini saya kira juga sudah jelas. Jadi Tuhan menetapkan kehendaknya itu melalui standar moral Allah yang dinyatakan melalui hukum-hukumnya. Dan itu sudah tertulis dalam Alkitab saudara saya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kehendak Allah yang seringkali diistilahkan dengan Tuhan mengizinkan. Tuhan menetapkan untuk mengizinkan. Ya, ini semua sudah pernah saya ajarkan sih, tapi nggak apa-apa. Saya akan ulang kebenarannya. Tuhan menetapkan untuk mengizinkan. Saya sudah pernah memberikan tanggapan tentang istilah mengizinkan. Saya juga tidak setuju dengan kata mengizinkan kalau itu dalam pengertian itu bukan rencana Allah dan Allah mengizinkan itu terjadi. Nah, ini yang saya tolak. Kalau itu bukan rencana Allah dan Tuhan mengizinkan yang bukan rencananya itu terjadi, ya berarti ada yang bukan rencana Allah bisa terjadi kan? Tapi bisa terjadinya itu katanya masih dalam izin Allah. Nah, itu mirip dengan yang tadi saya sudah sebutkan tadi, yang faktor-faktor tanggapan terhadap Allah, rencana Allah tidak mungkin gagal itu. Nah, di sini pakai istilah menetapkan, mengizinkan. Ini harus jelas, harus clear ya. Menetapkan, mengizinkan itu apa? Apakah menetapkan, mengizinkan itu memang itu adalah tadinya rencana Allah atau tadinya bukan rencana Allah, tapi gara-gara ada sesuatu yang terjadi yang bukan rencana Allah ini, ya sudah Allah izinkan. Kalau seperti itu, saya jelas tolak kebenaran Allah menetapkan, mengizinkan yang Allah sendiri tidak pernah rencanakan. Karena presupposisinya tadi kan sudah jelas kan? Apa presupposisinya? Presupposisinya adalah rencana Allah tidak mungkin gagal, tidak ada yang bisa merusak, tidak ada yang bisa menyerongkan rencana Allah atau kuasa lain yang menggagalkan rencana. Tidak ada, itu sudah jelas presupposisinya. Lah kalau tadi dikatakan Allah mengizinkan yang bukan rencana Allah terjadi, itu sama aja dengan Allah membiarkan rencananya dirusak. Dengan kata mengizinkan itu. Itu yang saya tolak. Ini presupposisi sudah error. Sudah menyangkali presupposisi sendiri bahwa Allah itu sempurna, Allah tidak mungkin salah, tidak mungkin bisa gagal, tidak ada kuasa lain yang bisa mengalahkan kuasa Allah,
tidak ada yang menyerongkan rencananya yang sempurna. Rencananya itu sempurna. Bagaimana rencana yang sempurna? Lalu diizinkan untuk dirusak kesempurnaan Allah itu. Itu sama dengan Allah membiarkan dirinya sendiri dirusak. Karena rencana Allah itu dirusak tapi diizinkan. Ya sudah, berarti Allah mengizinkan dirinya sendiri dirusak toh. Allah mengizinkan dirinya sendiri disangkal oleh dirinya sendiri. Kesempurnaannya disangkal oleh izinnya sendiri. Error itu. Kesempurnaannya disangkal oleh izinnya sendiri untuk merusak kesempurnaannya. Oke. Tapi saya menerima, menetapkan, mengizinkan. Kalau izin itu memang diakui sebagai rencana Allah. Nah, bagaimana izin yang diakui sebagai rencana Allah? Nah, izin yang diakui sebagai rencana Allah itu sebetulnya ya sama aja dengan menetapkan. Cuma kenapa sih kok pakai istilah izin? Yaitu cuma bahasa halusnya dari menetapkan. Lalu kenapa sih kok pakai halus-halusan? Karena kalau pakai kata menetapkan tuh banyak hati nurani keberatan. Ya, saya kasih contoh misalnya Allah menetapkan terjadinya dosa. Nah, itu hati nurani itu ganjel di situ. Enggak enak, masa Allah yang Maha Suci itu kok menetapkan dosa, itu kan ganjel, itu tidak enak itu. Jadi Allah bukan menetapkan, Allah mengizinkan. Tapi dosa itu rencana Allah. Iya, rencana Allah, tapi mengizinkan. Oh iya, kalau begitu saya sarankan, saya lebih setuju istilah ini. Jangan pakai Allah menetapkan, mengizinkan. Saya lebih setuju pakai istilah ada first cause dan ada second cause di dalam penetapan Allah. Nah, itu lebih bagus. First cause dan second cause. Jadi kalau first cause tadi itu yang kategori tadi kan, rencana Allah pasti terjadi. Sebetulnya sama kategorinya, rencana Allah pasti terjadi itu sama, baik mengizinkan, baik tidak mengizinkan, atau merencanakan, menetapkan, rencana Allah pasti terjadi. Tapi yang dimaksud dengan mengizinkan ini adalah Allah tidak sebagai penyebab langsung. Ya, sekali lagi, Allah tidak sebagai penyebab langsung terjadinya peristiwa itu. Jadi seperti contoh, Allah menetapkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi waktu terjadinya peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu Allah yang disebut tadi mengizinkan itu, menetapkan mengizinkan itu sebetulnya Allah tidak menjadi penyebab langsung dari kejatuhan Adam dan Hawa, tapi ada second cause-nya. Second cause-nya ya buah pengetahuan yang baik dan jahat. Second cause-nya adalah si ular yang menggoda Hawa dan Adam. Ya. Lalu Allah tanda petik ya apa ya? Tanda petik mengizinkan percakapan itu terjadi dan akhirnya Adam dan Hawa tergoda dan makan buah itu. Itu bukan Allah yang jadi penyebab langsung, tapi itu iblis yang memakai ular untuk menggoda Adam dan Hawa sampai jatuh.
Oke, demikian 3 kategori daripada Allah, kehendak Allah ya, yaitu kehendak Allah yang pasti terjadi, kehendak Allah yang dalam penyataan hukum moral, dan kehendak Allah yang menggunakan second cause. First cause-nya tetap Allah, tapi second cause-nya adalah faktor-faktor yang lain di dalam rencana Allah yang sempurna itu. Oke, jadi saya sudah jelaskan semua pernyataan tadi yang tentang decretive will, perceptive will, dan permissive will. Kiranya jelas untuk Anda semua, tapi kalau ada yang tanya, Pak, kenapa kok Allah menetapkan dosa? Kenapa Allah kok membiarkan dosa itu terjadi dalam rencananya yang sempurna? Nah, itu harap nanti lihat di obrolan santai di topik-topik yang berkaitan dengan masalah kedaulatan Allah, penetapan Allah, predestinasi, tentang manusia dan dosa dan sebagainya. Ya, tentang satanologi itu juga saya bahas. Banyak sekali yang sudah kami bahas. Saudara silahkan melihat itu dengan telaten ya, dengan sabar dan telaten. Memang membutuhkan kesabaran itu untuk mendengarkan obrolan-obrolan santai kita. Dan memang biasanya orang tuh enggak mau dengar lama-lama gitu ya. Maunya ringkas, to the point, langsung tahu jawabannya. Nah, maunya gitu. Tapi karena saya pakai cara obrolan ini, jadi ya melalui brainstorming dulu misalnya ya, ada pendahuluan, lalu ada tanggapan, ada pertanyaan, ada diskusi ya. Nah, itu untuk kita itu memahami kebenaran itu dengan wah betul-betul meresap gitu loh ya, bukan hanya cuma sekedar knowledge Anda aja, tapi itu pergumulan yang selama ini kita bahas itu adalah juga terkait dengan pergumulan-pergumulan nyata dalam perjalanan hidup iman kita bersama dengan Tuhan ya. Kalau Anda cuma kepengen poin, ya itu cuma akademik aja, baca buku aja sudah tahu Anda. Nggak usah melalui sharing-sharing pergumulan seperti ini kan, nanti ada pertanyaan, ada yang nggak ngerti, ada sharing pergumulannya, ada yang kurang jelas. Nah, ini semua adalah suatu suatu relasi ya, fellowship yang kita sama-sama menekuni ya, sama-sama mempelajarinya. Oke. Demikian semua yang sudah saya paparkan. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang nggak jelas, silakan. Ya, tolong host bisa buka mic. Pak Aryo ya, mau bicara. Silakan Pak Aryo. Jadi Tuhan itu merencanakan sebelum dunia dijadikan mestinya set. Tetapi direncanakan sekali jadi dan sempurna, set itu harus balik A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, set gitu. Direncanakan sebelum dunia dijadikan, satu kali jadi maunya set, tetapi harus melalui A, B, C, D, F, G. Rencananya itu memang begitu untuk menunjukkan pergumulan apa ya, tak tahu pergumulan jalan ceritanya atau apa, pokoknya ya maunya set,
Tetapi rencana itu diciptakan sebelum dunia dijadikan A, B, C, D, Z gitu. Kelihatannya seolah-olah Allah gagal, padahal itu ada maksud di balik itu sampai A, B, C, D, F, G. Seolah-olah gagal, seolah gonta-ganti, tapi ada maksud tertentu. Nah, itu yang kita mesti belajar banyak untuk bisa mengerti persisnya maunya Tuhan itu. Kita nggak nyandak, Mas Yan. Tapi pasti seperti itu maunya set, tapi harus melalui cerita panjang ABCDFC. Oke, jadi terima kasih Pak Aryo yang sudah kasih masukan. Jadi Allah punya rencana dari A sampai Z, tapi untuk mencapai A sampai Z itu perlu melalui lika-liku B, C, D, E, F, G, H, I, Y terus. Nah, lika-likunya itu pun ada di dalam rencana penetapan Allah yang sempurna. Ya. Dan lika-likunya itu memang kelihatannya Allah kok belok sana, belok sini, kok mutar-muter, kok kelihatannya kayak ada yang gagal dan sebagainya. Tapi itu semua dalam penetapan rencananya yang sempurna. Oke, berikutnya ada 2 yang sudah angkat tangan. Saya serahkan yang berikutnya kepada Pak Arifin. Silakan Pak Arifin. Benar ya Pak Arifin angkat tangan ini. Selamat malam Pak. Ya. Malam Pak Arifin. Saya atau banyak yang sudah pernah dengar mungkin juga bahwa ada istilah dunia ini panggung sandiwara. Apakah bisa dibayangkan bahwa Allah itu sutradaranya gitu? Karena sutradara itu juga dari awal sampai akhir film atau sampai akhir sinetron, dia sudah tahu endingnya mau jadi apa. Dan di dalam situ dia ada beberapa pemain dan dia ditetapkan. Satu jadi orang baik, si B jadi orang jahat, dan seterusnya. Dan bisa juga orang jahat itu tahu-tahu di tengah-tengah jadi orang baik. Atau orang baik tahu-tahu jadi orang jahat di tengah-tengah dan nanti akhirnya balik lagi jadi orang baik. Apakah bisa seperti itu Pak? Gambaran secara lebih gampangnya gitu. Terima kasih Pak. Saya langsung jawab. Saya tidak setuju istilah bahwa semua penjelasan mengenai rancangan Allah itu seperti merupakan panggung sandiwara dan ada sutradaranya. Di mana Allah adalah si sutradara dan kita semua adalah pemain-pemainnya. Kenapa saya tidak setuju? Yang pertama, karena namanya sandiwara itu berarti semua pura-pura. Semua hanya bermain. Tapi peristiwa rencana Allah ini bukan pura-pura dan bukan main-main, tapi benar-benar serius. Dan bahkan Allah terlibat di dalamnya. Semua tindakan-tindakan Allah bukan sandiwara, tetapi suatu tindakan yang asli dari Allah sendiri, ya, tindakan yang punya tujuan, sasaran yang jelas, dan Allah pun terlibat di dalamnya, sampai Allah pun mengutus anaknya untuk menjadi korban penebus dosa. Nah, itu bukan sandiwara, itu benar-benar pergumulan nyata. Yang kedua, yang namanya sandiwara itu berarti orang yang bermain tidak bertanggung jawab. Jadi gua cuma main sandiwara aja, ini bukan aslinya gua. Tapi orang-orang yang di dalam rancangan rencana Allah yang sempurna ini, semua itu melakukan dengan keputusan, pertimbangan, ya, dengan pemikiran daripada orang yang bersangkutan.
Jadi bukan sandiwara pura-pura, tapi ini saya sungguh-sungguh terlibat, saya sungguh-sungguh berperan, saya sungguh-sungguh bergumul di situ, saya betul-betul memikirkan, mempertimbangkan, memutuskan. Nah, kalau sandiwara kan, oh itu bukan saya, itu apa itu? Ini hanya saya disuruh. Bukan saya, itu saya disuruh. Misalnya saya membunuh orang, ya karena saya disuruh Tuhan, bukan maunya saya membunuh orang. Nah, itu tidak seperti itu. Itu orang pasti nggak beres, orang yang punya pendapat seperti itu. Misalnya ada orang yang menceraikan istrinya. Lalu ceritanya gini, waktu dia bersaksi menceraikan istri. Sebetulnya saya ini sangat mengasihi istri saya. Sangat mencintai istri saya. Dan saya tidak pernah ingin menceraikan istri saya. Tapi apa boleh buat, karena ini sudah di dalam rencana Allah. Maka saya terpaksa menceraikan istri saya. Meskipun saya sangat mencintai. Jadi itu bukan kehendak saya, itu kehendak Allah itu untuk menceraikan istri saya. Nah itu itu omongan orang yang otaknya error itu ya. Orang nggak sehat itu, jiwanya tidak sehat. Ya pasti sudah punya rencana-rencana yang buruk atau rencana-rencana lain yang memang dia sudah bosan sama istrinya atau apa, lalu pakai dalih ini rencana Tuhan, bukan rencana saya. Ya, oke. Jadi saya tidak setuju dan kita juga jangan menyetujui kalau ada orang yang menganggap bahwa ini semua panggung sandiwara cuma pura-pura aja dan bermain saja dan tidak sungguh-sungguh. Enggak, semua itu serius. Nggak main-main ya. Makanya manusia kan tetap pada akhir dunia ini, akhir zaman, nanti semua akan diperhadapkan pada pengadilan itu. Nah, kalau sandiwara ya Tuhan mungkin nanti di akhir zaman akan ketawa-ketawa ngajak kita semua, hore, sandiwara sudah selesai, Anda semua bermain dengan baik. Mari kita berpesta pora, ya, merayakan sandiwara kita yang semua sudah berjalan dengan begitu memukau ya. Nah, oke, itu ucapan saya sih untuk tadi Pak Arifin. Oke, berikutnya tadi ada Pak Yohanes kalau nggak salah ya. Angkat tangan tadi Pak Yohanes. Mana Pak Yohanesnya hilang? Tangannya juga hilang. Ya udah, silakan yang lain kalau ada yang mau tanya. Siapa yang mau tanya silakan. Atau mau menanggapi. Oh ya, Pak Johan. Silakan ya, Pak Johan. Malam Pak Andi, malam ya, semua. Nanti teman-teman kalau ada yang mau bicara bisa angkat tangan ya. Angkat tangan atau kasih tanda reaction itu tangan dia. Supaya tangannya muncul nanti ya. Silakan Pak Johan. Ya, terima kasih Pak Andi malam ya. Nah, saya mau tanya Pak Andi tentang anugerah yang sebagian ditarik. Ya. Itu kemampuan untuk taat kepada Allah, itulah arti kebebasan yang menurut Pak Andi ya. Jadi saya belum bisa menerima begitu saja bahwa itu Allah menarik sebagian anugerah. Karena kalau Allah menarik sebagian anugerah itu berarti Allah yang sengaja menyebabkan manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Padahal kita tahu Allah itu kudus, tidak ada setitik dosa, apalagi ada pikiran untuk membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Berarti Allah itu seolah-olah lebih jahat daripada iblis.
yang menggoda manusia. Jadi seolah-olah Allah itu berkepala dua, ular berkepala dua. Itu menurut pandangan saya, Pak Andi. Jadi kelihatannya itu kontradiksi kalau menurut saya ya. Karena di dalam Taman Eden, saya sudah sepakati dengan pemahaman Pak Andi bahwa tidak ada kehendak bebas yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Jadi tidak punya kehendak bebas. Kalau menurut pemahaman saya itu, yang ada cuma kehendak manusia dan kehendak Allah. Jadi kalau logikanya topiknya itu versus ya, kehendak manusia versus kehendak Allah, itu bertentangan. Karena Allah menghendaki semua orang itu selamat, tapi kenyataan manusia itu ciptaan, jadi dia tidak bisa seturut dengan kehendak Allah, sehingga dia punya kehendak sendiri, jadi dia jatuh sendiri, bukan penyebabnya dari Allah. Karena menurut saya itu konsekuensi dari segala ciptaan termasuk manusia. Manusia itu pasti jatuh bukan karena ulah dari Allah sendiri. Itu pendapat saya, Pak Andi ya. Mohon pencerahan polisi. Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Jadi kenapa kok Allah menarik anugerahnya? Sepertinya Allah menjadi penyebab langsung kejatuhan, dan itu kontradiksi dengan keberadaan Allah yang Maha Kudus dan sempurna, dan tidak ada niat jahat dalam diri Allah. Ya. Lalu tadi Pak Johan juga menegaskan kembali bahwa ciptaan itu memang akan punya dengan sendirinya punya kecondongan untuk jatuh dalam dosa. Tapi saya sudah pernah menanggapi itu ya, bahwa ada ciptaan Allah yang tidak pernah jatuh dalam dosa, yaitu malaikatnya. Ada malaikat yang diciptakan dengan kesetiaan sampai selama-lamanya. Tapi ada malaikat yang diciptakan pada mulanya setia, tetapi pada akhirnya dia tidak setia. Itu pertanyaannya kan sekarang, bagaimana ada ciptaan yang dari setia menjadi tidak setia, dan bagaimana ada ciptaan yang tetap setia sampai selama-lamanya. Nah, ini yang merupakan suatu misteri, bahwa kalau Allah sepenuhnya menopang Adam dan Hawa dengan sempurna, 100% saya yakin Adam dan Hawa tidak mungkin bisa jatuh dengan topangan Allah yang sempurna 100%. Ya, saya kasih contoh gampang-gampangan begini. Misalnya, Adam dan Hawa didekati si ular. Sedangkan Allah tidak ingin Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan Allah mau melindungi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi waktu ular itu mau mendekati Adam dan Hawa, kan Allah sudah Maha tahu. Allah pasti sudah tahu maksud ular untuk mau menggoda Adam dan Hawa. Maka Allah dalam providensianya untuk melindungi Adam dan Hawa, dia langsung aja dengan gampang, Allah tidak sulit-sulit langsung menghadang si ular. Hei ular, mau apa kamu? Oh, cuma mau jalan-jalan Tuhan di Taman Eden nih. Gua sudah tahu maksudmu. Lu mau menggoda Adam dan Hawa kan? Aku sudah tahu. Kamu jangan menipu saya. Sudah, pergi sana. Keluar. Ya. Langsung ularnya terbirit-birit keluar. Karena Tuhan memang tidak menghendaki Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, seandainya, ini cerita lain lagi. Seandainya Adam dan Hawa kemudian digoda oleh ular. Tapi Tuhan tidak menghendaki Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Caranya bagaimana? Gampang aja. Ya waktu percakapan itu langsung aja Tuhan
kasih warning kepada Adam dan Hawa. Hawa dan Adam, saya ingatkan kamu jangan meladeni si ular. Sudah berhenti, jangan diskusi lebih lanjut. Selesai sampai di sini. Ya, langsung Adam dan Hawa kaget. Oh ya Tuhan. Oke. Saya tidak jadi melanjutkan percakapan dengan si ular. Itu kalau Tuhan memang tidak menghendaki kejatuhan. Nah, jadi kalau dikatakan Tuhan itu sama sekali tidak ada faktor untuk menentukan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak. Karena jelas penentu faktor pertama adalah dari Allah sendiri. Allah yang mengizinkan iblis yang memakai ular itu untuk menggoda Adam dan Hawa. Dan Allah juga membiarkan semua ini dalam rencananya ya. Saya pakai istilah-istilah bahasa sehari-hari kita. Bahwa sebetulnya itu semua dalam penetapan Allah. Allah mengizinkan, Allah membiarkan Adam dan Hawa bercakap-cakap dengan bebas dengan si ular tanpa ada interupsi dari Allah. Allah kalau mau interupsi kan bisa aja dalam percakapan dengan si ular itu. Tapi dibiarkan Tuhan terus percakapan itu. Sampai akhirnya Hawa mulai tertarik dan akhirnya mengambil buah itu. Waktu itu kalau Tuhan mau intervensi pun juga bisa. Langsung misalnya disambar petir. Duar. Hawa kaget. Langsung nggak jadi ambil buah itu. Juga bisa kalau Tuhan mau. Pertanyaannya, kenapa Tuhan biarkan? Berarti ada faktor X. Di dalam kejadian kejatuhan itu ada dalam rencana Allah. Dan faktor X berikutnya adalah Tuhan membuka peluang si ular menggunakan kesempatan untuk menggoda Hawa dengan ada pagar yang mulai dibuka yang menjadi peluang bagi Hawa. Ya, dan peluang bagi si ular untuk menggoda Hawa. Dan Hawa pun jatuh dalam kelemahannya. Yang saya maksud begini tadi, bahwa Allah menarik sebagian anugerah. Kalau anugerah Allah itu sepenuhnya menjaga Adam dan Hawa, tidak mungkin mereka bisa jatuh. Sekali lagi, kalau Allah sepenuhnya anugerahnya itu melindungi Adam dan Hawa dalam digoda oleh si ular dan Allah melindungi sepenuhnya, maka saya yakin 100% Adam dan Hawa tidak mungkin akan jatuh. Karena sedang dipagari oleh Allah. Nah, saya sudah membahas ini. Ya, nanti Pak Johan silakan mengikuti terus satanologi ya. Saya yakin Pak Johan belum selesai mengikuti satanologi. Jadi belum dapat jawaban secara final. Tapi kalau Pak Johan mengikuti, nanti juga ikuti tentang Ayub. Ayub, Tuhan, dan iblis. Ya, itu ada di YouTube juga. Ayub, Tuhan, dan iblis. Nanti Bapak bisa tahu bagaimana Ayub bisa jatuh dalam dosa. Ayub itu terkenal dengan kesetiaannya kepada Allah. Ya, takut akan Tuhan. Ya, jujur, ya, dan rajin beribadah. Itu Ayub,
Tapi kenapa Ayub bisa kalah terhadap setan, terhadap godaan iblis? Awalnya Ayub hebat. Awalnya Ayub tidak tergoyahkan. Oke, demikian Pak Johan. Jadi harap tolong pelan-pelan dulu ya, Pak Johan, pelan-pelan. Saya tahu ini pasti pergumulan yang tidak mudah untuk menerima kebenaran ini. Oke, ini sudah ada 3 yang antre. Mohon sabar dulu, saya kasih ke Bu Kwili dulu ya, yang sudah kasih tangan. Silakan Bu Kwili. Oke, sudah. Silakan, Bu Willy. Sepertinya sudah ini Pak, maksudnya menjawab sudah. Yang tadi Johan. Karena tadi kan Pak Andi bilang first cause dan second cause, terus ada buah pohon itu kan dan ular. Jadi yang ketiga ini yaitu ya Tuhan menarik sebagian ini. Kan bisa orang bertanya, mengapa ada komunikasi ini? Yaitu Tuhan yang menarik sebagian itu, membuka pagar itu sehingga ular bisa masuk di komunikasi itu. Baik. Ya, itu saja maksudnya penjelasan. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Berikutnya Pak Martin. Habis Pak Martin nanti Pak Liman, habis itu Pak Yus ya. Pak Martin silakan. Nih, saya. Halo, iya Pak. Yes. Pak Andi, saya tertarik tadi yang Pak Andi katakan bahwa ada faktor X sehingga si iblis bisa masuk. Yes. Kalau Tuhan nggak mengizinkan pun ya ngusir iblis pun ya segampang banget gitu. Termasuk Hawa pun kalau Tuhan nggak izinkan ya juga pasti bisa dicegah. Yes. Nah, faktor X yang memungkinkan hal itu semua, apa benar Pak? Kalau saya nggak salah ingat pemaparan yang lalu-lalu, itu berarti karena salib. Jadi maksudnya paradigma kita berpikir itu bermuasal semua karena salib. Salib ada duluan, baru akhirnya ya mau nggak mau terjadi dosa itu. Jadi bukan dosa ada lalu salib itu muncul, gitu loh Pak. Yes. Ya cuman itu aja Pak. Oke. Good. Makasih Pak. Terima kasih. Jadi memang memang jawaban yang paling komprehensif adalah karena semua itu ada di dalam rancangannya yang sempurna. Kenapa kok sampai terjadi dosa? Ya, ujung-ujungnya semua ada di dalam rencana Allah yang sempurna. Rencana Allah yang sempurna ini, apa itu rencana Allah yang sempurna? Rencana Allah yang sempurna itu fokusnya adalah pada salib Kristus. Wah, ini dalam, ini tidak bisa dibahas sekaligus di sini, tapi itu boleh dikata jawaban pendahuluan untuk teman-teman yang belum mengikuti paham ini ya, paham kedaulatan Allah dan predestinasi dan kenapa sampai dosa bisa masuk ke kejahatan sampai bisa terjadi, itu di satanologi ya. Makanya saya anjurkan teman-teman yang belum dengar satanologi, dengar. Yang sudah pernah dengar, dengar lagi supaya benar-benar ngelontok dalam pergumulan kita yang nyata ya. Oke, jadi memang pusat dari seluruh rencana Allah itu salib. Nah, kalau seandainya tidak terjadi dosa, mungkinkah salib itu tetap ada? Nah, itu yang sudah hancur semua sudah. Kalau salib itu memang bukan rencana Allah sejak semula, itu semuanya jadi error. Ya, saya ulangi ya, kalau salib itu
bukan rencana Allah yang sejak semula, maka semuanya menjadi error. Ya, kenapa? Karena berarti Allah itu menyediakan salib itu hanya sebagai suatu reaksi Allah terhadap kejatuhan manusia dalam dosa yang bukan rencana Allah. Kejadian manusia jatuh dalam dosa ini bukan rencana Allah, sehingga semua kejadian-kejadian setelah manusia jatuh dalam dosa ini sebetulnya bukan rencana Allah semua. Termasuk salib pun itu sebetulnya bukan rencana asli dari Allah. Salib itu hanya rencana reaksi Allah terhadap kesalahan dosa-dosa manusia. Sehingga Allah, tanda petik, terpaksa bikin rencana salib. Nah, itu bagi saya Allah kayak gitu itu error. Gitu loh. Rencana Allah berarti error kan? Tadinya enggak ada salib toh. Tapi gara-gara ini sampai salib terpaksa ada. Gitu loh. Berarti rencana Allah itu enggak sempurna. Tadi kan saya dari awal sudah mengatakan rencana Allah itu sempurna. Tidak ada kesalahan dalam rencananya. Tapi kalau dikatakan dosa itu bukan rencana Allah, berarti error, benar-benar error. Rencana Allah itu error. Dan salib itu hanya akibat error dari rencana Allah. Bukan rencana Allah yang asli. Kenapa kok salib itu pusat rencana Allah? Wah, itu Anda harus ikuti diskusi-diskusi yang tentang salib Kristus, ya. Wah, itu faktor yang amat sangat dalam sekali. Belajar satanologi dulu. Belajar satanologi ini benar-benar, wah, betul-betul pencerahan ya. Oke, berikutnya Pak Liman, silakan Pak Liman. Habis itu Pak Harimandagi. Malam Pak Andi, malam. Ya, malam Pak Liman. Coba kita lihat pertama statementnya Pak Martin itu, coba kita cerna sudah beres semua sebetulnya Pak. Kadang-kadang kita nggak mikir statementnya itu salib ya sudah semuanya beres sebetulnya. Iya. Ini pertanyaan saya gini Pak, tadi yang nambah itu Pak, bukan pertanyaan kita nambah, yang ada siapa yang tanya sebagai sandiwara itu Pak ya. Oh iya, iya. Pak Andi tidak setuju. Itu saya rasa bukan masalah sandiwaranya Pak. Kalau saya nggak salah itu dipandang sudut penontonnya Pak, yang masih dimaksud Pak. Jadi sudut penontonnya itu kita-kita. Jadi seolah-olah itu sutradara mengatur dari jahat ke baik, baik ke jahat itu semua sudah tahu, tapi dari sudut penonton nggak tahu. Seolah-olah memang serius Pak, dari umpamanya disuruh sutradara bilang nanti kamu ke sana, sebelum ke sana tepun berdering. Nah, tepun berdering kamu ngambil tepun dulu baru ke sana. Lah sudut penonton, waduh coba umpamanya tepun tidak berdering, pasti orang menuju ke sana gitu. Tapi berhubung tepun berdering sehingga menuju ke sini. Dari sudut penonton itu tidak tahu Pak. Itu yang maksud mungkin apa ilustrasinya yang dia bilang sandiwara itu bukan dipandang sudut pemainnya atau saudaranya, dipandang sudut penontonnya Pak. Itu yang maksud Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Ya. Ya, dalam hal ini tidak ada yang menjadi penonton. Karena kita semua pemain. Tidak ada lagi penonton. Penontonnya pun jadi pemain. Ya, itu. Jadi memang tidak cocok ya. Kalau dijadikan sebagai sandiwara itu tidak tepat. Oke, berikutnya Pak Hari. Pak Hari Mandagi, silakan Pak. Ya, saya klik ini. Ask to unmute. Kayaknya Pak Yus duluan ya Pak tadi. Oh iya, Pak Yus. Waduh, saya lupa sampean. Pak Yus Tandiono, mana Pak Yus? Kok hilang ya? Tidak ada itu Pak Yusnya. Oh, ada. Sorry. Oke, Pak Yus dulu, silakan Pak Yus. Oke, iya Pak. Tadi menarik. Ini bukan Pak Yus.
Darmius ini. Iya, sama itu Pak. Oh, makanya Iya. saya bingung ini kok ada nama lain nih yang saya tidak kenal. Oke, Pak, silakan Pak. Pak Darmius. Pak, tadi disebutkan ada first cause dan second cause ya Pak ya? Ya. Yang tadi saya tangkap second cause artinya Allah bukan atau tidak menjadi penyebab langsung gitu ya Pak ya? Yes. Dari satu satu peristiwa atau satu akibat. Yeah. Pak, kira-kira ini pemahamannya second cause itu kira-kira sama tidak dengan hukum kausalitas Pak, sebab akibat. Kira-kira seperti itu bukan sih Pak? Oh, bukan. Bukan ya Pak ya? Jadi second cause itu Tuhan memakai alat. Alatnya itu disebut second cause. Jadi contohnya misalnya tadi kejatuhan Adam dan Hawa ya. Second cause-nya itu adalah ular. Ular dengan dipakai iblis untuk menggoda Adam dan Hawa. Nah, itu termasuk second cause si ular itu. Lalu buah pengetahuan baik dan jahat. Itu juga second cause karena itu menjadi faktor yang didiskusikan kan oleh si ular dengan Hawa. Jadi buah pengetahuan yang baik dan jahat itu second cause. Oh, second cause itu second cause itu variabelnya yang dipakai gitu kira-kira Pak? Yes. Variabel banyak variabel misalnya gitu ya Pak? Oke, betul. Oke. Oh, variabel. Ya. Jadi bukan Allah yang langsung menggoda Adam dan Hawa, bukan. Itu kan. Tapi kejadian itu semua ada dalam penetapan. Betul. Ya. Oke. Oke, cukup clear Pak. Tadi bagus sekali itu tadi yang tadi Pak Martin kemukakan itu semua terpusat atau semua dimulai daripada salib. Yes. Kristus itu wah luar biasa itu. Yeah. Itu kayaknya baru ya sebetulnya tentu udah lama tetapi klik yang luar biasa itu saya kira itu. Jadi bukan satu salib itu bukan merupakan rencana cadangan, tetapi itu memang rencana pokok dan tujuan pokok gitu ya Pak ya. Benar. 100. Karena itu di situ memang ada semua natur Allah itu Pak. Benar sekali. Ya, kasih, murka dan lain sebagainya itu semua yang disebutnya pekerjaan keselamatan itu anugerah Allah sepenuhnya itu ya salib itu ya Pak. Salib Kristus. Wah luar biasa itu Pak. Saya dapat tadi pencerahan yang klik gitu loh Pak. Wah. Dari Pak Martin. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih Tuhan. Pak Andi. Pak Darmius boleh klik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya Pak Hari, silakan Pak Hari. Ya. Oh, udah Pak. Ya. Oke. Jadi saya kembali lagi ke tadi mengenai descriptive will, prescriptive will, sama permissive will. Ya. Jadi kalau berdasarkan dari yang saya belajar selama ini dan juga dari artikel yang R.C. Sproul itu itu memang preseptif dan permisif itu seharusnya bahasa ini adalah bahasa yang kita harus memakai tanda petik ya di preseptif sama permisif itu, karena itu semua memang ada dalam penetapan Allah. Gitu. Jadi itu sebenarnya hanya bahasa yang mungkin untuk bisa diterima oleh orang yang untuk mengenal ajaran ini, karena ini memang berat. Jujur dulu saya nggak bisa terima ajaran ini berat sekali. Tapi dengan belajar terus ini akhirnya saya bisa mengenal lebih jauh. Nah, saya mau kasih satu pandangan aja begini Pak. Kalau kita percaya bahwa rencana Allah itu adalah sempurna dan Dia rencanakan ini dari kekekalan, yang berarti mungkin ya dari dunia belum ada pun Dia sudah buat rencana ini karena dari kekekalan. Jadi kalau Dia sudah buat dari kekekalan dan ini adalah sempurna, nggak mungkin Dia akan merevisi
merevisi rencana ini kalau dia nggak tahu bahwa apa yang akan terjadi. Jadi kalau memang ada orang bilang tadi yang mengenai Adam dan Hawa misalnya, itu Allah bisa kebobolan, artinya jatuh dalam dosa, dia nggak tahu, berarti dia harus merevisi dia punya rencana. Jadi ada plan E, ada plan B, bisa plan C, mungkin bisa sampai Z juga belum tentu selesai gitu. Jadi itu kan error, sebenarnya error sekali kalau kita memandang Allah seperti itu gitu. Jadi Allah buat satu grand design yang memang dia nggak akan merubah, dan itu memang sempurna gitu Pak. Nah, satu hal lagi Pak, mengenai dosa tadi. Bukannya dosa itu memang Allah nggak menghendaki kita berbuat dosa. Tetapi kita mesti ngerti, tanpa dosa, kita nggak akan mengenal anugerah. Dan kita tidak akan menghargai apa arti anugerah itu. Jadi memang itu paradoks ya Pak ya. Satu hal yang paradoks. Itu aja Pak masukannya. Iya, sangat benar. Terima kasih masukannya. Kita boleh bersyukur karena semua ada dalam rancangan Allah yang sempurna. Dan bukan karena ada kesalahan dari rancangan Allah. Dan bukan karena ada kegagalan. Dan bukan karena ada revisi. Karena rencana Allah yang sempurna tidak perlu ada revisi. Kalau sampai ada revisi, itu menunjukkan rencananya memang tidak sempurna. Dan seluruh rencana Allah memang terpusat pada salib Kristus. Tidak ada faktor lain yang menjadi lebih penting daripada salib Kristus. Ya, itu di awal diskusi kita hari ini saya sudah mengawali dengan salib Kristus, satu-satunya harapan kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi sampai detik kematian kita. Pandangan satu-satunya yang menjadi harapan bagi kita hanya salib Kristus. Tidak ada penolong lain dan tidak ada harapan lain kecuali salib Kristus yang sudah menggenapi seluruh rencana Allah. Ya, yang sempurna. Salib Kristus itu yang menggenapi seluruh rencana Allah yang sempurna. Dan penggenapan pada akhir adalah Kristus akan datang kedua kali, yaitu untuk menggenapi rencananya ini sebagai final, yaitu kebangkitan orang mati. Ya, kita mendapat tubuh mulia yang tidak akan binasa sampai selamanya. Bersyukur pada Tuhan. Oke, sampai jumpa dalam Q&A hari Kamis, membahas tentang hal-hal yang sudah kita diskusikan bersama. Kalau ada yang masih ingin bertanya, silakan bisa bertanya di WA Stris atau juga masukkan di WA Zoom ini atau di WA-nya YouTube. Ya, oke, teman-teman, kita akan berpisah. Dan sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan saya boleh minta yang berdoa adalah Pak, siapa ini? Pak Ari Mandagi deh, pimpin kita dalam doa ya. Silakan Pak Ari. Oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Kami tahu kami boleh belajar kebenaran-Mu Tuhan. Ya. Dan kami terus boleh diisi dengan kebenaran ini. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya. Terima kasih ya Tuhan.
di hari-hari kami hidupi ini, biar kami percaya semua ini sudah ada di dalam ketetapan-Mu, dan kami hanya menjalaninya semua dengan ucapan syukur kami, dengan semua dengan kasih Tuhan yang Tuhan boleh beri di dalam kehidupan kami ini. Tuhan berkati acara ini, Tuhan berkati juga Pak Andi Halim yang sudah dengan Pak Hari, suaranya hilang Pak Hari. kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan kami bersyukur juga untuk para peserta yang boleh mengikuti di Zoom ini maupun yang di YouTube, dan juga ada acara tunda yang mereka dapat saksikan. Biar Tuhan memberkati dan biar kami semua boleh diperlengkapi dengan kebenaran-Mu, biar kebenaran inilah yang boleh memerdekakan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati Pak Andi Halim dan berkati juga pelayanannya dimanapun dia boleh melayani-Mu. Biarlah semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup kami ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hari, terima kasih buat semua teman-teman.